Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Rianti Herunisa dari kelas 95. Pernah gak sih kalian mikir kenapa sekarang cuaca makin gak jelas? Kadang hujan, panas, dan tiba-tiba banjir? Atau makin banyak sampah yang berserakan? Nah, hari ini aku mau ajak kalian ngobrol tentang isu-isu lingkungan di Indonesia ya. Mulai dari kesehatan, air bersih, sampah, pemanasan global, sampai energi dan pangan. Tapi tenang, aku nggak cuma kasih kalian fakta yang bikin kita stres. Kita juga bakal bahas solusi-solusi keren yang bisa kita lakukan bareng-bareng. Jadi, yuk siap dengerin dan cari inspirasi bareng aku ya. Selanjutnya, kita masuk kepada materi yang akan kita bahas. A. Kesehatan lingkungan Indonesia. 1. Penyebaran penyakit. Di Jakarta, polusi udara sering parah banget. Sampai sekolah kadang diliburkan. Akibatnya, makin banyak kasus ispa, asma, dan diare, terutama di daerah yang sanitasinya buruk. Solusinya bisa dari gerakan masker gratis, penghijauan kota, sampai kampanye hidup bersih. 2. Ketersediaan air bersih. 1 dari 4 orang Indonesia kesulitan dengan air bersih, terutama di Nusa Tenggara Timur. Kekeringan panjang sering banget terjadi. Kita butuh sumur bor, penyaringan sederhana, dan edukasi hemat air. 3. Pembuangan sampah. Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah per tahun. Banyak yang bocor ke laut. Ini merusak ekosistem dan masuk ke rantai makanan kita. Solusinya dengan menggunakan program Zero Waste, bank sampah, dan larangan kantong plastik sekali pakai. B. Pemanasan global. 1. Penyebab dan dampak. Penyebabnya adalah emisi karbon dari industri, transportasi, dan deforestasi. Dampaknya, es di kutub mencair, permukaan air laut naik, cuaca ekstrim, dan ancaman kepunaan spesies seperti harimau dan orangutan. 2. Usaha mencegah. Kita bisa mencegahnya lewat hal kecil loh, seperti hemat listrik, hemat air, tanam pohon, ikut Car Free Day, dan dukung energi terbarukan. Menurut kalian, kebiasaan kecil apa yang bisa langsung mengurangi jejak karbon kita? Jawabannya adalah yang pertama dengan cara hemat listrik. Hemat listrik dapat mengurangi penggunaan listrik yang tidak perlu. Misalnya, matikan lampu atau peralatan elektronik yang tidak digunakan. Yang kedua, hemat air. Mengurangi pemborosan air bisa mengurangi energi yang dibutuhkan untuk mengolah dan mendistribusi air. 3. Penggunaan kendaraan. Penggunaan kendaraan pribadi, kita bisa menggunakan transportasi umum atau sepeda yang akan mengurangi emisi karbon dari kendaraan pribadi. 4. Tanam pohon. Pohon dapat membantu menyerap karbon dioksida dan memberi oksigen yang kita butuhkan. 5. Mengurangi penggunaan plastik. Menggunakan tas kain dapat mengurangi barang plastik sekali pakai dan mendukung program daur ulang. C. Krisis energi. Cadangan minyak bumi Indonesia bisa habis 10-15 tahun lagi kalau dibiarkan. Bakal ada kenaikan harga BBM, pemadaman listrik, dan ketergantungan impor. 2. Energi alternatif.
Kita harus beralih ke energi alternatif seperti panel surya, angin disidrop, biofuel dari kelapa sawit, bahkan biogas seperti yang dipakai di desa Flores. D. Ketersediaan pangan. 1. Tantangan. Lahan yang menyusut dapat alih fungsi bahan pertanian jadi pemukiman. Iklim yang tidak menentu juga berdampak pada kegagalan panen. Gagal panen akibatnya bisa terjadi karena banjir ataupun kekeringan. 2. Upaya meningkatkan. Pertanian cerdas bisa meningkatkan dengan cara